pagi, Semangat. Bapak. Salam sejahtera buat semuanya. Jadi kita bersyukur hari ini kita diberi kesehatan. Hari ini kita tetap diberi kesehatan agar kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita memulai pemimpin, doa silakan. Salpiati bisa memimpin doa? Jadi kita berdoa sebelum mulai pembelajaran ya, Itu Salpiati. teman-teman. Doa dimulai. Semoga semuanya doa kita diterima. Baiklah, kemarin kalau tidak salah semuanya telah merayakan Hari Kemerdekaan negara kita ya. Ya, mungkin di lingkungan kalian mengikuti berbagai kegiatan lomba. Ya, saya itu tidak lain adalah salah satu bentuk nasionalisme kita untuk mengenang perjuangan pahlawan kita. Nah, untuk hari ini kita sisihkan waktu sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Kalau dahulu pahlawan kita mengorbankan waktunya untuk berjuang, sekarang kita ya mengorbankan waktu saja sedikit untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Mungkin lagu kebangsaan yang kita pilih adalah Hari Merdeka. Ya, baiklah, mari kita mulai nyanyikan lagu kebangsaan Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di. Baiklah, terima kasih. Itulah salah satu bentuk nasionalisme kita. Jadi hari ini kita bukan berjuang menumpahkan darah, tapi kita berjuang menyisihkan waktu sedikit untuk mengenang para pahlawan kita. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran. Masih ingat ya, Nak? Yang Bapak sampaikan kemarin, kira-kira mata pelajaran apa untuk hari ini? Ya. Lupa, Pak. Lupa ya? Iya. Kemarin saya sudah bagikan LKPD-nya ya? Saya belum dapat, Pak. Belum dapat ya? Saya sudah bagikan di grup. Iya, saya sudah dapat, Pak. Oh iya, dapat ya? Ada tuh? Sifat Ada ya? apa? Kemal Ya. konsentrasi larutan ya, Pak ya? Ya, konsentrasi larutan. Oh iya, sudah, Pak. Saya Iya. sudah, Pak, ya. Saya sudah bagikan kemarin itu. Oke. Jadi sebenarnya materi pelajaran kita itu adalah sifat koligatif larutan. Tapi sebelum memasuki materi sifat koligatif larutan, maka materi yang mendasar itu harus kita mempelajari dulu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ya. Nah, kira-kira dalam keseharian kalian, tentunya kalian tidak asing lagi kalau misalnya setiap pagi kalian kan mungkin minum teh atau gimana, atau mungkin ada yang minum kopi, ya. Bagaimana kalau minum tehnya itu bikin sendiri atau dibuatkan? Biasa bikin sendiri, Pak. Oh, buat sendiri ya? Ya. Ya, biasanya kalau dibuatkan itu biasanya tidak sesuai dengan seleranya karena bukan buat sendiri, mungkin Ya, kurang Pak. manis, mungkin juga agak terlalu manis. Ya, biasanya mungkin menggerutu gitu kalau dibuatkan. Misalnya kalau seleranya manis, dibuatkan kurang manis, atau seleranya yang biasa saja tapi dibuatkan terlalu manis, pasti menggerutu. Ya, Pak. Ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya itu?
perbedaan rasa, ada yang manis, ada yang tidak manis. Bisa enggak salah satu dari kalian menjelaskan? Bisa, Pak. Ya, silakan. Siapa? Saya, Sebutkan nama. Pak. Ya, silakan. Biasanya, Pak, kalau yang tidak manis itu terlalu banyak airnya daripada gulanya. Nah, kalau yang terlalu manis, terlalu banyak gulanya daripada airnya. Oh, gitu. Ya, Pak. Kalau Mira bisa enggak menjelaskan? Saya Pak, Oh, iya. Silakan, Nasarudin. iya, jadi kalau menurut saya bukan terlalu banyak airnya, tapi airnya sama banyak, tapi gulanya yang kurang tuh. Jadi kalau yang kurang Oh, manis berarti gitu. gulanya sedikit, kalau yang terlalu banyak manis berarti gulanya banyak. Oh, iya. Gitu Pak. Oh, ada lagi di antara kalian yang bisa menjelaskan? Saya Pak, itu pasti gulanya terlalu banyak itu ditaruh itu Pak. Mungkin Iya. lebih dari 2 sendok apa. Oh, iya gitu ya. Ya. Jadi, oke. Pada dasarnya semuanya jawabannya benar ya. Nah, dari Salviati tadi menjelaskan karena ada yang airnya banyak, ada yang airnya sedikit. Kalau Nasarudin tadi menjelaskan gulanya jumlahnya berbeda. Apa kalau tadi Novemi menjelaskan gulanya terlalu banyak, makanya ada yang manis, ada yang iya. Jadi semuanya benar. Jadi itu kandungan gula, komposisi gula dengan pelarutnya itu mempengaruhi kepekatan larutan. Nah, dalam hal ini istilahnya adalah konsentrasi larutan. Jadi baik dari Salviati, Nasarudin, Novemi, itu semuanya benar ya. Oke, Pak. Seharusnya tadi saya absen dulu ya. Pak Guru absen Ya, dulu. Pak. Ya. Hari ini semuanya hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Oh iya, hadir semua ya. Pak, hadir Oke. semua. Oke, jadi hadir semua, tidak perlu Bapak absen satu persatu ya. Ya, Pak. Oke. Jadi kita mulai pembelajaran. Sudah, Pak, sudah. Bapak sudah bagikan slide presentasinya Sudah, di Pak. grup? Sudah ya? Bisa Sudah, dibuka? Bisa, Pak, bisa. Ya, ikut LKPD juga Pak Guru sudah bagikan ya? Sudah dapat semua LKPD? Sudah Pak. Dapat, Pak, dapat. Ya. Bagaimana? Apa Bapak tidak salah kirim ya LKPD-nya? Cocok ya? Salah, cocok. Cocok ya? Masalah larutan? Oke. Jadi di dalam LKPD ini kalian kemarin Bapak sudah bagikan kelompok ya? Sudah. Sudah, dan sudah tahu kelompoknya masing-masing ya? Iya. Ya, sudah. Oke. Jadi dalam LKPD ini itu ada tertera, kalian tuliskan namanya, kelasnya. Kalau di luarnya itu ada namanya kalian tulis, kelasnya dan kelompoknya. Kalau di dalamnya cukup namanya saja dan kelasnya. Jadi pada saat kalian bekerja nanti, walaupun kalian bekerja secara kelompok, tetapi di dalam LKPD-nya kalian ini itu nama masing-masing ya. Sudah. Sudah terlihat di papan ya? Sudah Pak. Ya, Ya, Pak. sudah ya, sudah terlihat di papan. Nah, ini LKPD-nya. Oke. Nah, pengalaman belajar yang kalian akan diharapkan kalian dapat setelah kegiatan ini yaitu kalian dapat mendefinisikan konsentrasi larutan. Kemudian
kalian dapat menjelaskan pengertian molal, molar, dan fraksi mol. Kemudian kalian dapat menghitung konsentrasi molal. Jadi untuk pertemuan kali ini, itu untuk menghitung molal itu, konsentrasi larutan itu kita baru pada tahap sampai molal saja ya. Mengingat waktu terbatas, jadi hanya sampai molal saja. Namun untuk mendefinisikannya, itu semuanya kita mendefinisikan baik molal, molar, dan fraksi mol. Oke, coba kita lihat di dalam kegiatannya ini. Nah, di sini ada kegiatan yang pertama, pengertian larutan. Kemudian yang kedua, konsentrasi larutan. Yang ketiga, itu tentang menyangkut molal, molar, fraksi mol. Dan yang keempat ini penerapan dalam perhitungan ya. Oke. Jadi untuk masalah nomor 1 ini kelompok 1 ya. Untuk masalah yang Ya, nomor Pak. 2, kelompok 2 ya. Ya Pak, ya Pak. Kemudian masalah yang ketiga ini kelompok 3. Oke? Cukup ya? Ada 3 kelompok ya? Iya, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Ya, ada 3 kelompok. Oke. Nah, untuk menjawab masalah yang ada di LKPD ini, kalian bisa bereksplorasi ya. Kalian bisa bereksplorasi, mengamati LKPD. Bukan LKPD, slide presentasi yang Bapak bagikan. Silakan dibuka. Bisa dibuka ya? Bisa, Pak. Terlihat ya. Oke. Jadi untuk membuka slide per slide itu digeser ke kiri. Digeser ke kiri ya. Nah, coba Bapak perlihatkan dulu di papan tulis ya. Sementara, Pak. Ya, sudah. Oke. Yang ini kira-kira gambar tentang peristiwa apa yang ini? Air menguap. Air Awan, Pak, awan. Ada yang bisa menjelaskan? Awan. Yang iya. Ice bisa enggak menjelaskan ini peristiwa apa ini? Nah, saya ulang lagi. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ini peristiwa apa ya? Gunung meletus, Pak. Gunung meletus. Pak, itu bukan pengharum ruangan ya, Pak? Oh, pengharum ruang ya. Ada lagi yang bisa menjelaskan kira-kira peristiwa apa ini? Penguapan, Pak. Penguapan. Penguapan ini, Oh, Pak. oh, Peristiwa. Oh iya, penguapan ya. Nah, Iya, itu yang benar, penguapan. Oh, penguapannya. Nah, kalau ini kira-kira peristiwa apa? Es Es Oh, es, Pak, mencair. es cair. Itu. Es batu itu, mencair. Pak. Es batu yang cair. Es Mencair. batu Batu yang mau mencair ya? mencair. Oh iya, Oh. oh iya ada tuh Es batu yang titik-titik mencair. airnya. Iya. Ya, oke. Es batu yang mencair. Ya benar. Kalau yang ini? Air mendidih. Air. Air mendidih. Mendidih. Benar. Apa lagi? Ini di atasnya ada apa ini? Menguap, air menguap, Pak. Ya, betul. Ya, semuanya benar. Air mendidih, air menguap. Oke, kita lihat slide selanjutnya ya. Coba Iya. kalian Ya, geser Pak. coba kalian geser ke kiri supaya terlihat slide berikutnya. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Ini kita sampai ke tujuan pembelajaran 3 untuk pertemuan hari ini ya. Nah, jadi mendefinisikan
konsentrasi larutan dengan baik, menjelaskan pengertian konsentrasi molal, molaritas, fraksi mol dengan baik, menghitung konsentrasi molal suatu larutan berdasarkan data yang diberikan dengan benar. Oke, jadi sudah tahu tujuan pembelajarannya ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi sekarang saya persilakan, saya berikan waktu kalian bekerja secara kelompok, bereksplorasi untuk mencari jawaban pada permasalahan yang ada di LKPD. Silakan. Baik, Jadi Pak. tinggal dibuka saja slide-nya, digeser ke kiri ya. Oh iya, Pak, ya. Ya, silakan. Waktu berapa menit, Pak? Waktu tadi berapa menit, Pak? Permasalahan yang kurang jelas, silakan kalian menanyakan. Kalau ada ini yang kurang jelas, silakan dipertanyakan. Kenapa? Waktu berapa menit tadi, Pak? Bagaimana? Waktunya, Pak, berapa menit? Untuk pengerjaannya. Waktunya bisa enggak 15 menit? Bisa, Pak. 10 Bisa, menit Pak. saja bisa, Pak. Ya, bisa toh. Ya, Pak. Kan satu permasalahan, satu kelompok ya. Ya, Bisa ya? Bisa, Ya, Pak. 15 menit. Oke, silakan. Pak, bisa tampilkan di Infocus kah? Saya punya HP ini tidak bisa dibuka loh, Pak, filenya. Oh, ini. Oke. Lihat di atas ya, silakan. Ini, oke. Yang pertama. Kelompok berapa ya Novemi tadi? Kelompok 2 November, Pak. Oh, Novemi kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 1 juga Pak, nggak klik ini yang susah Pak bukanya ini Pak. Oke, jadi Pak Guru, perlihatkan saja di papan slide per slide ya. Oke, slide yang pertama. Nah, silakan perhatikan, simak. Bagaimana? Bapak lanjut ke slide berikutnya. Ya, lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, jadi pokok pembahasan kita pada hari ini adalah konsentrasi larutan. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, lihat nih, simak. Ada gambar apa? Bagaimana penjelasannya? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, sambil mengumpulkan informasi, kalian boleh bertanya kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan pada slide ini. Pak, jadi konsentrasi itu mungkin seperti menyatakan banyaknya zat begitu, Pak ya? Ada yang bisa menjelaskan dari kelompok lain? Silakan. Kalau saya baca ini, jadi saya simpulkan ini konsentrasi ini seperti banyaknya zat begitu, zat terlarut ya Pak ya, seperti gula gitu, 1 sendok 2 sendok berarti itu 1 sendok 2 sendoknya itu yang menyatakan konsentrasinya begitu Pak ya. Bagaimana
Dari anggota lain sependapat enggak dengan Novemi? Itu banyaknya zat terlarut yang larut di dalam larutan, dalam zat larut. Ya, jadi betul ya. Bagaimana kalian sependapat dengan Novemi? Iya. Ya, Iya. sependapat ya bahwa konsentrasi larutan itu bergantung dari perbandingan zat larut yang ada dalam larutan ya. Zat larut dengan pelarutnya perbandingannya ya. Iya. Jadi di sini dikatakan konsentrasi larutan adalah perbandingan relatif antara zat larut dengan pelarut dalam satu larutan. Jadi maksudnya perbandingan relatif di sini dituliskan perbandingan relatif, artinya zat larut yang ada di dalam satu larutan itu kan tidak tetap. Ya. Bisa kita mencampurkan misalnya antara garam dengan air 1 sendok, garam dengan air garamnya 2 sendok gitu ya. Yang jelas perbandingan konsentrasi larutan, perbandingan zat larut dengan pelarut itu adalah konsentrasi larutan ya. Kita lanjut slide berikutnya. Kalau Pak, kalau begitu mana zat terlarut dan pelarut antara garam dengan air, Pak? Shirley, bisa enggak menjelaskan mana yang terlarut dengan pelarut antara garam dengan air? Biar sepertinya kalau yang saya tidak salah itu air, kemudian zat terlarutnya itu garam. Biasanya yang jumlahnya lebih banyak itu jadi pelarut biasanya. Gitu ya. Menurut Ada saya yang lain? sih, kalau saya tidak salah ingat. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang ingat enggak dalam keseharian kalian, kalau kalian misalnya buat teh yang larut itu gula atau air yang larut? Buat teh gula. Nah, yang larut kan gula ya. Ya, Pak. Ya, jadi sama halnya dengan ini garam dapur. Antara garam dapur dengan air. Yang larut adalah garam dapur. Jadi garam dapur itu zat larut dan air pelarut. Gitu ya, paham ya? Paham. Ya. Ternyata begitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Bisa lanjut ya? Bisa. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang ini kita membahas tentang satuan konsentrasi larutan. Ya, disimak, silakan disimak. Sudah, Pak, lanjut. Salah? Pak, Lanjut itu ya. 1 kilogram pelarut. Tadi bilang pelarutnya air. Terus kalau 1 Ya, kilogram pelarut, 1 kilogram air itu orang ukurnya bagaimana, Pak? Ya, kira-kira bagaimana mengukur massa zat larut itu? Apa timbang air atau bagaimana, Pak? Shirley bilang pelarutnya air. Terus kalau yang ini zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut, berarti kalau orang ukur air itu bagaimana, Pak? Ada yang bisa menjelaskan? Kemudian bisa menjelaskan? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Diubah ke liter, Pak. Pak, kalau Kalau tidak 5D? salah di fisika Banyak itu kali dengan massa jenis ya, Pak. iya, ada massa jenis toh, Pak, kalau di fisika. Oh, gitu Kayaknya ya. massa jenis deh, kalau- Pak. Kalau kita pergi belanja di kios, biasanya kita beli liter, beli minyaknya atau apa begitu pakai liter. Pernah bilang kilo, Pak. Kalau di fisika ini kan Pak ada massa jenis toh, Pak. Ini kayaknya dikonversikan ke massa jenis ya. Dikonversikan itu. Iya, kayaknya begitu. Oh, Seingat saya, iya, Pak. Iya. Massa jenis itu pelajarannya Pak Saya siapa tahu, ya Pak. di fisika. Ya, tahu, Pak. Iya. Setahu Pak, saya Sudah, baca Pak. lagi di sini, Pak. Ya, sudah, Pak. Lanjut. 3 punya sudah, Pak. Kelompok 3 Iya, punya sudah sudah. mau presentasi. Oh, gitu ya.
Iya, Iya, Pak. Jadi Pak. tidak perlu kita lanjut slide-nya ya. Ya, nanti kita baca di sini saya. Ya Pak, udah Oh, selesai Pak. Ya, bagaimana kalau kelompok yang lain Iya. kita siap Iya, presentasi? Iya, Pak. Ya. Oke. Kelompok 3 mulai Jadi hebat Bapak tampilkan dulu slide-nya di papan tulis ya. Bagaimana kelompok 1? Siap? Siap. Ya, Siap. silakan kelompok 1 yang mewakili kelompok 1 siapa? Kelompok 1 cepat dulu. Nah, ini Eka, kalian amati gambarnya. Eka. Kelompok 1 Eka. Ya, Silakan. jadi berdasarkan Silakan hasil- Eka. Iya Pak, berdasarkan hasil diskusi kami, jawaban yang kami peroleh itu komponen larutan itu terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Dan zat yang jumlahnya lebih banyak itu disebut sebagai pelarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih sedikit itu dinamakan sebagai zat terlarut. Dan larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Itu sudah Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Eka. Kita tepuk, Oke. kita beri aplaus dulu Ya. buat Eka untuk kelompok 1. Bagaimana pendapat kalian yang lain? Ada yang mau menyanggah? Tidak Pak. Lanjut kelompok berikutnya. Paham. Ya. Semua sependapat ya. Ya Pak. Pak. Iya, sama Pak, jawaban Ya. kami juga. Oke, kita lanjut ke kelompok. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 siap. Kelompok 2 Kelompok 2 siapa yang mewakili? Novemi. Novemi, Ayo, Novemi. bisa mewakili kelompok 2 ya? Takut salah ini Pak, tapi tidak apa-apa ya. Ya, tidak apa-apa. Konsentrasi Tidak atau boleh takut salah, harus berani mengemukakan pendapat. Baik Pak, kami Itu dari ya. kelompok 2. Jadi semuanya harus Konsentrasi. berani mengemukakan pendapat, jangan takut salah. Silakan. Baik. Konsentrasi atau kepekatan larutan A yang terbentuk. Ini maksudnya terbentuk bagaimana nih Pak ya? Dan konsentrasi larutan B yang terbentuk. Konsentrasi kepekatan larut A yang terbentuk itu lebih sedikit. Dan konsentrasi larutan B yang terbentuk itu lebih banyak. Jadi kalau saya tangkap dari gambar itu Pak, A itu mungkin kalau seperti gula itu, larutan gula berarti A itu tidak manis. B itu larutan B-nya tuh lebih manis daripada A. Sepertinya begitu ya Pak ya. Terus Ya, jadi ya silakan itu. presentasikan dulu ya pendapat coba, dari kelompok ya. kalian. Oke. Nanti Itu kita saja dulu, Pak. rembuk dengan kelompok yang lain. Ya, berikut. Berdasarkan data tersebut, perbandingan relatif antara zat terlarut dengan zat pelarut dalam suatu larutan disebut Konsentrasi. Konsentrasi larutan. Oh iya betul, terima kasih. Ya, jadi semua sependapat ya. Ya, Iya, oke, semua sependapat. Ya. Jadi berdasarkan data tersebut, perbandingan relatif antara zat terlarut dengan zat pelarut dalam suatu larutan disebut konsentrasi Tersebut larutan. Ya. konsentrasi. Oke. Bagaimana? Masih ada sanggahan dari kelompok lain? Tidak ada Pak, lanjut. Tidak, Pak. Paham, Tidak. Pak. Ada ya? Sudah Paham. setuju. Ya, Pak. Oke, kita Ya. lanjut. Kita lanjut. Sekarang giliran kelompok 3. Oke, kelompok 3. Nah, ini. Kelompok 3 sudah ya? Sudah? Belum. Belum ya? Belum persentase tiga. Bapak. Ya? Mereka belum persentase Bapak. Belum siap ya? Kelompok 3 cepat Kak. Kelompok 3. Tadi Nasarudin siap, bilang sudah, kelompok Pak, 3 sudah. siap. Sudah. Oh, sudah ya? Oke. Oke. Silakan, siapa yang Nasar, mewakili Nasar. kelompok 3? Saya Pak. Oke. Silakan, Jadi Nasarudin. bagaimana ini hasil diskusi kelompok 3, saya sama Wawan sama
sama teman-teman lainnya. Maria. Shirley. Ya. Jadi bagaimana perbandingan molaritas antara larutan A dan B? Molaritas larutan A itu zat terlarutnya, karena zat terlarutnya sedikit, maka molaritasnya molalitas larutan A lebih banyak, lebih kecil, dan molalitas larutan B lebih besar. Itu karena dari gambar itu zat terlarutnya sedikit dan zat terlarutnya banyak. Molalitas banyaknya, molalitas menyatakan banyaknya zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut tadi Pak. Saya ingat tadinya. Ya, pelarut. Jadi dari gambarnya kan jelas ya. Iya Pak. M sama dengan berikut. mol kali 1000 per. Ya, 1000 per massa pelarut. Massa pelarut ya. Ya. Oke. Berarti atau mol sama dengan molalitas sama dengan massa per mr kali 1000 per massa pelarut. Oke. Betul teman-teman ya? Oke. Coba diberikan keterangan. M itu molalitas larutan Pak. Molalitas M. Ya, oke. Tadi di sini sudah kalian beri simbol di sini, jadi keterangannya ya oke. Berikut. Itu jumlah mol zat terlarut. Itu apa ya? X. Ya, oke. Berikut. Massa zat terlarut M di atas sini Pak. Iya, oke. Massa molekul relatifnya mr, massa per mr tadi Pak. Baru massa pelarut yang ada di bawahnya tadi Pak. Ya. Kira-kira beri simbol apa tadi di sini massa pelarut? Iya, massa pelarut. Situ massa pelarut. Sudah Pak. Waktunya kita beri aplaus dulu 15 menit. Kelompok 3. Pengerjaan. Kita beri aplaus kelompok 3. Oke. Tidak ada masalah ya, semuanya sama ya pemahamannya dengan kelompok 3. Oke. Ya Pak. Oke. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Menyimpulkan ya Pak. Ya, untuk menjawab permasalahan ini molaritas, fraksi mol, dan perhitungan ya. Kita bagi kelompok lagi ya. Kita bagi tugas lagi ya. Untuk jadi PR tugas. Pak, nanti kita kerja di PR Pak. Waktu mau habis Pak. Orang jam berikut pelajaran selanjutnya nih Pak. Launching subuhnya Pak, launching jam biologi berikut Pak. Sekarang jam berikut. Jam biologi sekarang. Oh iya, waktu sudah ini ya. Oke. Jadi saya bangga dengan kalian semua, baik kelompok 1 dengan kelompok 2. Tadi semuanya dapat menggali informasi, menggali pengetahuan dari berbagai sumber, juga dari slide presentasi yang Bapak bagikan, dan kalian dapat mempresentasikan masing-masing. Jadi semuanya saya beri surprise ya. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk di antara kalian ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita nanti akan memasuki konsentrasi molar, fraksi mol, dan perhitungan ya. Nah, mari kita merefleksikan pembelajaran hari ini dan menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari hari ini? Saya Pak. Silakan Pak Nasaruddin. Silakan Nasaruddin. Ya Pak.
Terima kasih. Jadi berdasarkan hasil diskusi tadi, saya bisa simpulkan bahwa dalam larutan itu ternyata ada zat pelarut dan ada zat terlarut. Dan makin banyak zat terlarutnya, makin besar konsentrasi larutannya. Terus untuk menentukan konsentrasi larutan itu, kita gunakan rumus tadi, Pak. Molalitas sama dengan massa zat terlarut per mR kali 1000 per massa pelarut, Pak. Ya. Ada lagi yang lain yang bisa menambahkan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Cukup Pak, paham, udah paham. Ya, cukup ya? Cukup. Oke. Jadi tidak ada lagi ya. Oke. Untuk melihat hasil belajar kalian, Bapak akan berikan tugas rumah ya. Kalian harus kerjakan ya. Ya Pak. Kalian harus kerjakan ya. Tugas Ya, rumahnya nanti Bapak bagikan di grup ya. Ya Pak. Ya, nanti Bapak bagikan di grup. Oke, sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Doa selesai. Saya harap semuanya harus tetap semangat ya. Ya. Ya Pak. Jadi Siap, jangan Pak hanya Guru, pelajaran siap. ini kalian semangat. Pelajaran yang lain juga. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini perjumpaan kita ya. Bapak pamit ya. Selamat siang anak-anak. Siang Pak Guru, hati-hati Pak Guru. Ya. Pak, kasih matiin fokus, Pak. Pak. Terima kasih Pak Taufik. Bu Yohana mungkin bisa memberikan saran.